Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kita sama-sama sehat. Amin. Semoga diberi kesehatan. Begini Pak Imam, besok saya punya rencana untuk mensupervisi Bapak. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bapak khususnya. Terus menurut Pak Imam gimana tentang kompetensi guru itu? Seberapa penting itu kompetensi seorang guru dalam belajar mengajar? Kompetensi guru dalam mengajar itu sangat penting. Nah, itu yang sangat dibutuhkan karena apa? Berkaitan dengan juga bagaimana siswanya itu kalau punya kompetensi dalam bidang mata pelajarannya, maka muridnya juga akan penting. Berarti banyak pengaruhnya ya kompetensi guru terhadap kompetensi siswa. Ya, Terus menurut Pak Imam itu pembelajaran yang seperti apa yang Bapak inginkan? Pembelajaran itu yang diinginkan bagaimana siswa itu ikut berproaktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan siswa itu proaktif, tidak hanya duduk mendengarkan, tapi bagaimana siswa itu banyak bertanya, aktif dalam menjawab soal-soal dan aktif dalam kegiatan belajar kelompok. Tidak hanya gurunya maksudnya ada aktifnya. Yang dimaksud siswa aktif menurut Pak Imam itu yang bagaimana? Siswa yang aktif ya yang pertama itu siswa itu dalam pembelajaran bisa memahami bagaimana banyak bertanya. Siswa itu jika tidak paham segera ditanyakan, dia hanya diam. Yang kedua, siswa itu dalam kegiatan kerja kelompok siswa itu semuanya bisa bekerja andil, tidak hanya satu orang saja yang bekerja dalam kegiatan kelompok. Terima kasih Imam. Terus selama ini siswa-siswa itu di kelasnya Pak Imam, menurut Pak Imam itu seberapa aktifkah? Ya, siswa saya ini siswa itu cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa itu jika yang tidak dipahami dalam pembelajaran itu siswa bertanya. Dalam kegiatan kelompok ya siswa itu rata-rata bekerja semua. Ya sama maksudnya. Tapi kan saya usaha bagaimana saya itu lebih aktif lagi. Semakin hari semakin aktif. Tingkatan. Untuk yang besok gimana ini? Persiapannya mengajar yang besok gimana? Apakah sudah siap? Ya, besok ini insya Allah sudah siap. Untuk perangkat pembelajaran siap juga? Siap. Penilaian? Ya, sudah siap. Ya, terima kasih Imam. Terus menurut Bapak Imam itu harapan terhadap kegiatan ini apa Pak? Harapannya ada di kita ini bagaimana guru dan siswa ini bisa lebih aktif, lebih kompeten lagi setelah adanya supervisi yang lebih perhatikan lagi dalam kegiatan belajar mengajarnya. mengajar. Untuk besok ini apa materinya yang mau disampaikan? Materi besok ini yaitu tentang trigonometri. Pelajaran matematika berarti ya. Kalau tujuan pembelajarannya apa Pak Imam? Tujuan pelajarannya pertama bagaimana siswa itu memahami tentang trigonometri, juga siswa itu bisa mampu menyelesaikan soal-soal dan juga mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kegiatan dalam belajar trigonometri, terutama pada trigonometri segitiga siku-siku. Terakhir memang. Terus untuk yang besok ini pembelajaran yang akan diterapkan itu seperti apa? Mau digimanakan siswanya ini? Pembelajaran terapkan ya yang pertama setelah absen maka siswa itu pertama diberi arahan tentang pentingnya sebuah hiburan. Jadi dibacakan tentang tujuan-tujuan dari pembelajaran. Dan siswa itu berarti masuk di kompetensi KSK berarti ya. Siswa itu ketika pembelajaran akan dibentuk kelompok, nanti setelah di akhir nanti siswa yang kurang paham dalam pembelajaran maka akan dipanggil, diberi bimbingan khusus, nantinya diberi bimbingan untuk lebih bagaimana semua siswa itu paham ya. Berarti sudah dibilang sama Imam mana siswa yang sudah lebih mampu dan mana siswa yang memang kemampuannya di bawah rata-rata ya. Belum, ini tergantung dari kegiatan belajar besok. Oh besok. Kalau memang ada siswa yang memang kemampuan di bawah rata-rata, berarti dikelompokkan khusus ya, dikasih bimbingan khusus. Oh berarti itu sudah masuk pembelajaran
diferensiasi memang. Ya, terima kasih memang atas kesediaannya dan atas persiapannya yang besok. Terima kasih. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya dalam papan siswa. Juga kita belajar, jadi banyak. Kenapa? Karena banyak orang ini belajar sampai tingkat S2, S3. Tapi mereka kadang dari belajarnya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya, dengan kelakuannya. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak dimiliki oleh mereka, yaitu apa? Tentang jujur. Budaya jujur. Budaya jujur ini bisa kita lihat dari semua siswa di sini. Kalau sudah ketika kita ini di sekolah sudah membudayakan, jadi budaya buat kita tak jujur, maka selepas kalian keluar dari sekolah, maka akan jadi kebiasaan buat kalian. Salah satunya apa? Ketika kalian mengerjakan tugas, mengerjakan PR, apalagi mengerjakan soal ujian akhir semester. Kenapa? Karena rata-rata kalian untuk mendapatkan nilai tinggi, kalian tidak siap belajar, tak siap, kemarin belajar, tidak siap ujian. Maka dari apa? Pikirannya, besok saya mau nyontek, sehingga apa? Kemalamannya buat kontekan. Menyontek punya temannya, itu adalah salah satu perilaku yang tidak jujur. Tak jujur. Kenapa? Tidak jujur buat diri sendiri. Kalau tak jujur, mereka kayak mana coba. Kenapa? Oleh orang di sekolah, tujuannya untuk apa? Kalian menjadi pribadi yang baik. Bagaimana pribadi yang baik? Selalu jujur dalam setiap keadaan. Bukan dalam menghadapi soal baik dan jujur, maka di luar kalian ketika terjun di masyarakat sudah kerja, maka kebiasaan ini akan terbawa. Yang penting saya mendapatkan ujian, yang penting saya mendapatkan uang banyak dan semacamnya. Maka ini yang perlu kalian diperhatikan. Tanamkan diri kalian sifat kejujuran. Karena nanti ini dari soal ini akan saya, dari materi ini akan saya isi soal, akan saya kasih soal. Dari soal itu kalian kerjakan diri apa enggak, apa kalian nyontek atau tidak. Jika kalian mengerjakan sendiri, tak paham, bisa tanyakan. Mau tak paham, tak tanya, berarti kalian mendapatkan nilai yang baik, berarti kalian mencontek ataupun tidak jujur. Oke, selanjutnya saya akan buat kelompok. Di sini ada berapa jumlah siswanya? 16 ini berarti bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4 kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Satu kelompoknya 4 orang. Maka ini kelompok 1. Tujuan dari kegiatan pembelajaran pada trigonometri yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Selanjutnya yaitu juga menyelesaikan KD4-nya, menyelesaikan masalah. Bermasalah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk membaca memahami dari materi perbandingan trigonometri ukuran sudut ya. Sampai nanti di halaman 8.
berarti sama dengan A. A berarti C kuadrat, 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Hitung berapa 15 kuadrat? 15 kali 15. Kurangi 12 kali 12. 15 kali 12 sama 4. Bal